Halo adik-adik, masih di bab yang sama dengan Kak Febri. Kali ini kita akan membahas lanjutan sistem koordinasi, sistem reproduksi, dan homeostasis manusia, yaitu sistem reproduksi. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe ya, lalu share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian, supaya kita bisa belajar bersama di channel ini. Kita mulai dengan membahas organ-organ reproduksi pada pria. Organ reproduksi pada pria di bagian dalam ada testis yang fungsinya menghasilkan sel-sel sperma dan juga hormon testosteron. Hormon itu berfungsi untuk mengatur ciri seks sekunder pria. Kemudian ada epididymis yang berfungsi sebagai tempat pematangan sel-sel sperma. Lalu ada vas deferens yaitu saluran yang membawa sperma menuju ke uretra. Lalu uretra yaitu saluran ejakulasi atau saluran pengeluaran cairan semen dan sel-sel sperma, serta ada kelenjar-kelenjar yang menghasilkan cairan semen, seperti kelenjar prostat, Cowper, dan vesikula seminalis. Kelenjar-kelenjar tersebut menghasilkan cairan semen yang berwarna putih mutiara. Nah, selain itu, organ luar pada reproduksi pria ada penis yang fungsinya sebagai alat kelamin atau alat kopulasi dan juga ada skrotum yang berfungsi sebagai kantung pembungkus testis. Di dalam testis akan terus-menerus terjadi spermatogenesis di mana jutaan sperma terbentuk setiap harinya setelah masa pubertas dan akan terus diproduksi sepanjang laki-laki hidup, meskipun akan berkurang saat memasuki usia tua. Berikutnya kita akan membahas organ-organ reproduksi pada wanita. Organ reproduksi pada wanita terdiri dari ovarium yang fungsinya menghasilkan sel telur atau ovum. Selain itu, ovarium juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang mengatur ciri seks sekunder serta mengatur siklus menstruasi. Lalu ada tuba fallopi atau oviduct, yaitu saluran telur tempat terjadinya fertilisasi sperma dengan ovum. Selain itu, tuba fallopi juga menghubungkan ovarium dengan uterus. Uterus atau rahim adalah tempat pertumbuhan embrio. Lalu ada pula serviks, yaitu leher rahim yang menutup saat hamil dan terbuka saat melahirkan. Dan ada vagina yang merupakan jalan masuk sel sperma, jalan keluar bayi, dan juga jalan keluar darah menstruasi. Nah, berikutnya kita akan membahas siklus menstruasi pada wanita. Seorang wanita memasuki masa pubertas ditandai dengan menstruasi. Menstruasi sendiri adalah keluarnya darah dari organ reproduksi wanita dalam waktu tertentu. Menstruasi dimulai sejak wanita memasuki masa pubertas dan siklus menstruasi akan berulang terus-menerus hingga sel telur habis. Setiap satu kali siklus menstruasi berlangsung kurang lebih selama 28 hari. Nah, sebelum membahas siklus menstruasi, kalian harus tahu bahwa di dalam ovarium terdapat kantung-kantung yang disebut folikel. Folikel adalah kantung-kantung yang berisi ovum atau sel telur. Nah, setiap 1 bulan, satu folikel akan mengalami pematangan. Jadi di awal siklus menstruasi atau hari pertama menstruasi, hormon FSH akan memicu pematangan folikel. Nah, folikel yang matang kita sebut folikel degraf. Folikel degraf atau folikel yang matang akan mensekresi hormon estrogen. Karena adanya hormon estrogen, maka FSH berhenti diproduksi. Karena FSH berhenti diproduksi, hormon LH disekresi sehingga terjadilah ovulasi, yaitu lepasnya ovum dari folikel. Jadi hormon LH fungsinya untuk memicu terjadinya ovulasi. Nah, setelah terjadi ovulasi, folikel yang sudah kosong karena ditinggalkan ovum akan diubah oleh hormon LH menjadi korpus luteum. Korpus luteum akan mensekresi hormon progesteron. Progesteron berfungsi memicu penebalan endometrium atau dinding rahim. Nah, jika tidak terjadi fertilisasi ovum dan sperma, korpus luteum akan berubah menjadi korpus albicans sehingga progesteron berhenti diproduksi sehingga dinding rahim meluruh menjadi darah menstruasi kembali. Nah, selanjutnya bagaimana jika terjadi fertilisasi antara ovum dan sperma? Setelah peristiwa ovulasi atau lepasnya ovum dari ovarium, apabila ovum bertemu sel sperma akan memungkinkan terjadinya fertilisasi. Fertilisasi tersebut akan menghasilkan satu sel yang disebut zigot. Selanjutnya zigot akan membelah berulang-ulang sehingga terbentuk struktur mirip anggur yang disebut morula. Morula kemudian akan memadat dengan rongga di tengah, kita sebut blastosit atau blastula. Nah, blastosit akan menghasilkan hormon HCG, yaitu hormon yang merupakan indikator terjadinya kehamilan yang bisa kita lihat pada tespek. Selanjutnya, blastula atau blastosit akan berkembang menjadi gastrula yang memiliki 3 lapisan. Selanjutnya, sel-sel penyusun gastrula akan mengalami diferensiasi sel.
yaitu perubahan fungsi dan struktur sel serta terbentuknya organ-organ atau organogenesis hingga akhirnya terbentuklah embrio yang memiliki organ-organ yang lengkap. Embrio akan tumbuh dan berkembang selama kurang lebih 40 minggu di dalam uterus atau rahim ibu. Nah, bagian-bagian dari kehamilan ada plasenta yang fungsinya mengalirkan oksigen dan nutrisi dari ibu ke janin, serta untuk membuang limbah hasil metabolisme dari janin. Kemudian ada tali pusar yang menghubungkan plasenta dengan embrio. Ada membran amnion yang berfungsi sebagai pelindung dan penghasil cairan ketuban, serta cairan amnion atau yang biasa disebut cairan ketuban, fungsinya untuk menjaga embrio dari guncangan dan menjaga embrio tetap basah. Setelah embrio siap untuk dilahirkan, maka akan terjadi penurunan hormon progesteron yang menyebabkan dinding rahim akan meluruh. Karena dinding rahim meluruh, maka selaput amnion akan robek sehingga embrio keluar bersama cairan amnion dan plasenta. Nah, pada beberapa pasangan yang menghindari kehamilan bisa menggunakan kontrasepsi, yaitu alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Ada 2 kelompok kontrasepsi, yaitu kontrasepsi sementara dan permanen. Untuk kelompok kontrasepsi sementara terdiri dari pil atau suntik atau implan yang digunakan oleh wanita berisi hormon estrogen atau progesteron yang fungsinya mencegah pematangan ovum atau mencegah ovulasi. Berikutnya ada kondom yang terbuat dari lateks digunakan oleh pria. Selain kondom mencegah kehamilan, kondom juga bisa mencegah penyakit menular seksual. Lalu ada pula IUD atau intrauterine device, yaitu perangkat kecil yang dimasukkan ke dalam uterus untuk mencegah sel sperma masuk ke dalam tuba falopi. IUD terbuat dari plastik dan tembaga atau bahan yang mengandung hormon progesteron. Sementara kontrasepsi permanen terdiri dari vasektomi dan tubektomi yang biasa disebut sterilisasi. Vasektomi adalah penutupan atau pemotongan saluran vas deferens pada pria sehingga sel-sel sperma tidak bisa keluar. Jadi saat ejakulasi cairan semen tidak mengandung sel-sel sperma. Sementara tubektomi adalah penutupan atau pemotongan saluran tuba falopi sehingga sel telur tidak bisa bertemu untuk dibuahi oleh sel sperma. Selanjutnya kita akan membahas infeksi menular seksual. IMS atau infeksi menular seksual adalah penyakit yang menular melalui kontak kelamin. Bisa disebabkan oleh fungi, bakteri, atau virus. Yang disebabkan oleh fungi contohnya adalah candidiasis, yaitu penyakit yang disebabkan infeksi jamur Candida albicans. Yang disebabkan oleh bakteri ada gonore yang disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae dan ada sifilis yang disebabkan infeksi bakteri Treponema pallidum. Berikutnya ada pula yang disebabkan oleh infeksi virus seperti herpes kelamin yang disebabkan infeksi virus herpes simplex, HPV atau human papilloma virus menyebabkan penyakit kutil kelamin dan yang terparah bisa menyebabkan kanker serviks, serta HIV yaitu infeksi virus yang menyebabkan penyakit AIDS yaitu penurunan sistem kekebalan tubuh yang salah satu penularannya melalui kontak kelamin. Nah, semua jenis infeksi tersebut bisa kita hindari dengan menghindari berhubungan seks dengan orang-orang yang bukan pasangan sah kita. Oke adik-adik, itu tadi sistem reproduksi sudah selesai kita bahas bersama. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk menyimak video berikutnya bagian 3 yaitu homeostasis manusia. Tetap semangat belajarnya dan tetap belajar bersama Sigma Smart Study karena belajar bisa dari mana aja.